Jadi kalau hanya ulama mengandalkan pengetahuan saja terhadap Al-Quran, maka iblis itu lebih ulama daripada kita. Iblis lebih ulama daripada Adam alaihissalam. Tapi ternyata dengan keulamaannya, iblis masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, tadi disinggung oleh Pak Kiai tentang kita harus kembali kepada Al-Quran. Tadi juga disinggung oleh Ustadz Rasman, kita harus kembali kepada Al-Quran. Tapi pertanyaannya, wa kaifa na'tasimu Al-Quran? Kaifa na'tasimu bihadillah? Dan jawabannya itu adalah Al-Imran ayat 103. Kalau ditanya, wa kaifa na'tasimu bihadillah? Na'tasimu bihadillah jami'ah. Jadi wajib bagi kita itu untuk berjamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ada yang saya paling takutkan, tadi saya sempat buka-buka juga Quran walaupun pakai HP, bahwa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 68 Kul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil. Hai Muhammad, katakan kepada mereka yang ahli Alkitab, kalau sekarang kita bisa jadi disebut dengan ahlul kitab karena kita menerima kitab, kita menerima Al-Quran, dan kita menerima As-Sunnah. Pada zaman Nabi SAW bisa jadi ahlul kitabnya itu adalah mereka yang menerima Taurat dan Injil. Ikhwatal iman, lastum ala syai' hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum. Kalian tidak dianggap apa-apa sampai kalian menegakkan Al-Quran ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, wa kaifa nuqimud din wa kaifa nuqimul Quran wa kaifa nuqimu bihablillah. Bagaimana caranya kita untuk menegakkan agama ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan syarat kepada kita, kalian akan menang kalau syarat-syarat ini kalian penuhi. Bahasa kalian saya ambil dari bahasa Quran, bukan syara'a lakum ma wassa bihi nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud din. Tegakkan oleh kalian agama. Tapi bagaimana caranya menegakkan agama itu? Wala tatafarraqu fi. Kalian jangan bercerai-berai, kalian jangan berkelompok. Kenapa sekarang banyak bikin kelompok? Maka kalau umat Islam masih tetap berkelompok, syarat kemenangan itu tidak akan pernah terjadi. Kita tidak akan pernah menang. Kenapa? Naqimuddin wala tatafarraqu fi. Kalian tegakkan agama, syaratnya kalian tidak boleh berkelompok. Ini adalah perintah bersatu kepada kita. Maka ulama sepakat bahwa bersatu itu hukumnya wajib dan berkelompok-kelompok itu hukumnya haram mutlak. Dan kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 103 itu kita tidak bisa mengamalkan. Wa tasimu bihadillahi, halnya di mana? Jami'ah wala tafarraqu. Itu halnya. Tidak bisa kita meninggalkan halnya, itu tidak bisa. Ikhwatal iman, maka oleh karenanya sepakat kita semua bahwa bersatu itu hukumnya wajib. Terus bagaimana caranya bersatu? Sebagaimana sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sholat, tentu Allah mengutus Rasulnya untuk mempraktekkan, untuk mencontohkan bagaimana caranya sholat. Sekarang Allah perintahkan kepada kita untuk bersatu. Wahai ulama-ulama, kita sekarang bertemu, tapi kita belum bersatu. Kita hanya bertemu. Saya yakin kita semua paham bahwa yang dimaksud dengan bersatu atau berjamaah dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah ketika ada tegaknya seorang imam. Maka sholat disebut sholat berjamaah kalau ada imam. Kita disebut bersatu kalau kita punya imam, punya pemimpin. Kalau pemimpin kita berbeda,
maka kita namanya tidak bersatu tapi berkelompok. Demi Allah, kalau kita melanggar ini, melanggar perintah Allah untuk bersatu, lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil. Kalian tidak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hafal Al-Qur'an tidak dianggap. Ya, apa Ustaz? Ana sangat sedikit emosi. Baik. Apa? Sudah ditangkap Ustaz. Ya. Saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Saifuddin. Nah, nama saya Saifuddin. Saya dari petugas kehilafahan Islam. Khilafatul Muslimin. Mohon doanya Khalifah Amirul Mukminin Abdul Qadir Hasan Baraja sekarang masih di penjara di Jakarta. Ditahan tanpa ada tuduhan. Tanpa ada apa? Tanpa ada vonis hukum. Tuduhannya adalah membuat makar karena ingin menegakkan kehilafahan. Ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa tidak ada jalannya untuk bersatu kecuali kita harus mengangkat seorang imam menegakkan kehilafahan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena waktunya tidak begitu ini, saya sebetulnya tadi Ustaz, Ustaz, saya ingin memperkenalkan diri secara pribadi kepada Ustaz. Saya orang Banten. Saya dari Pandeglang. Saya tadi mendengar kabar katanya Ustadz dari Banten, dari Tak-Takan saya. Katanya, tapi aslinya bukan orang Banten. Katanya asli. Baik. Saya kebetulan sama-sama orang Banten, orang Pandeglang. Saya ingin dilanjutkan setelah. Jadi saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa saya ingin menyampaikan terakhir, kehilafahan Islam khususnya di Indonesia itu telah tegak dengan Khalifah Amirul Mukminin Abdul Qadir Hasan Baraja yang sekarang masih di dalam penjara. Insya Allah tanggal 6 nanti kami akan menjemput beliau. Mohon doanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kami dan merahmati beliau khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat rahmat Allah. Amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.